Teman-teman, selamat datang di acara Pandawa Artawira Kusuma, di mana ini adalah sebuah webinar yang diselenggarakan oleh Pandawa Artawira Kusuma tentang kupas tuntas tes kompetensi akademik. Bersama saya ada Profesor Tony Tuharudin, di mana Profesor Tony Tuharudin itu sedikit ya saya bacakan siapa beliau. Yang sudah tahu mungkin yang datang ini sudah pada kenal semua, tapi tidak ada salahnya kalau saya bacakan kembali. Beliau lulus dari S1 Statistik Unpad, kemudian meneruskan di S2 di Leuven, Belgia, dan kemudian meneruskan di S3 di Universitas Groningen di Belanda. Beliau sekarang ini menjabat sebagai Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan dan juga sebagai dosen statistik di Unpad. Beliau menjadi Ketua Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Madrasah periode 2018 dan 2023, di mana saya bisa bertemu dan bertemu selama 5 tahun ya di Badan Akreditasi Nasional. Beliau juga pernah menjadi Ketua LL Dikti 3, itu membuat beliau sangat-sangat sibuk. Oke, dan sekarang kita sangat senang sekali bisa bertemu dengan beliau, yang dimana beliau akan membicarakan tentang tes kompetensi akademik yang baru-baru ini kita di launching. Nah, untuk tidak menunggu lama-lama lagi, mari kita beri tepuk tangan kepada Profesor Tony Tuharudin. Silakan, Prof. Ya, Oke, terima kasih Bu Kapri. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih pada Bu Kapri yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk apa mengikuti acara webinar ya, Ya, webinar ini. Dan saya kira topiknya sangat penting. Kami sudah meluncurkan Permendikbud nomor 9 tahun 2025 tentang tes kemampuan akademik, Bu Kapri, bukan tes oke. kompetensi, tes Oh, kemampuan. tes kemampuan akademik. Oke. Jadi tertuang dalam Permendikdasmen nomor 9 tahun 2025. Dan kami juga sudah meluncing pedoman teknisnya Hmm, terkait dengan ini, peraturan Kepala Badan nomor 95 kalau tidak salah tahun 2025. Jadi Bapak Ibu bisa mendownload, mengunduh baik Permendikdasmen maupun perkaban ini terkait dengan TKA. Kami sudah meluncing di websitenya kami. Jadi silakan diunduh. Kebijakan ini saya kira merupakan bagian dari upaya kita bersama untuk memperkuat sistem assessment yang berskala nasional, yang insya Allah objektif, adaptif, dan juga bermanfaat bagi seluruh peserta didik kita di tanah air. Dan tes kemampuan akademik ini adalah penilaian capaian akademik murid ya oleh pemerintah secara terstandar. Jadi kalau kita lihat di sini di slide pertama, mengapa TKA ini diperlukan? Tentunya adalah untuk kebutuhan adanya pelaporan capaian akademik murid yang tadi saya sampaikan yang objektif
Kemudian juga bagaimana bahwa penilaian melalui TKA itu sangat terstandar terkait dengan capaian akademik murid oleh pemerintah dan nanti tentunya berbasis komputer. Kemudian TKA ini hadir untuk menjawab kebutuhan atas data capaian akademik murid, seleksi masuk jenjang pendidikan lebih lanjut, kemudian seleksi akademik lain, dan juga penyetaraan jalur pendidikan. Kemudian tentunya kita ingin melihat bagaimana pemetaan mutu pendidikan kita dari seluruh jenjang satuan pendidikan. Kemudian tentunya dalam penyempurnaan proses pembelajaran dan juga penyetaraan dari jalur pendidikan yang berbeda. Jadi TKA ini sekali lagi dirancang untuk menjawab 3 pertanyaan ini: mengapa, kemudian apa, dan untuk apa. Di dalam slide berikutnya, tes kemampuan akademik ini melengkapi sistem penilaian satuan pendidikan, ya, bukan menggantikan. Jadi melengkapi sistem penilaian satuan pendidikan yang selama ini sudah berjalan melalui asesmen nasional. Jadi AN-nya berjalan, TKA-nya juga berjalan. TKA ditujukan bagi murid yang memerlukan informasi capaian akademik dari penilaian yang terstandar untuk berbagai keperluan seleksi dan juga pemetaan. Dan juga hanya beberapa mata pelajaran yang diuji. Ya, karena kelulusan murid tetap ditentukan oleh satuan pendidikan, bukan oleh hasil tes kemampuan akademik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tes kemampuan akademik ini untuk menggantikan instrumen seleksi nasional berdasarkan, jadi nanti TK ini tidak mengganti instrumen atau kriteria seleksi nasional berdasarkan prestasi. Ya, sekali lagi tidak mengganti. Maupun seleksi nasional berdasarkan tes SNBT. Ya, sekali lagi tidak mengganti instrumen atau kriteria seleksi nasional berdasarkan prestasi SNBP maupun seleksi nasional berdasarkan tes. Yang berikutnya TKA pada SNBP, TKA ini akan digunakan sebagai validator nilai rapor. Jadi rapor masih tetap digunakan. Ya, kemudian TKA ini dijadikan sebagai validator. Dan mungkin nanti akan diumumkan oleh Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri saat publikasi terkait dengan seleksi nasional berbasis prestasi. Nah, TKA sebagai validator rapor diharapkan mendorong penilaian satuan pendidikan yang lebih objektif. Seperti Bapak Ibu ketahui, kalau hanya berdasarkan rapor, ya rapor-rapor yang diberikan nilainya itu tidak terstandar. Sehingga harus ada alat validasi yang namanya TKA supaya lebih objektif. Kemudian hasil TKA ini diharapkan bisa melengkapi dan memperkuat objektivitas proses seleksi. Jadi mungkin nanti MRPTNI akan membuat keputusan
atau pengumuman kebijakan terkait dengan penggunaan TKA ini sebagai alat validator dari rapor. Jadi tidak boleh misinterpretasi, bukan rapornya ditiadakan, tetapi rapornya tetap masih ada. Kemudian ada TKA yang akan digunakan sebagai validator. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, matrik dari tes kemampuan akademik yang mengukur kemampuan murid terstandar dengan kolaborasi kementerian dan juga pemerintah daerah. Kita lihat satu persatu. Ketika berbicara TKA, SMA, MA, SMK maupun nanti ada MAK, bahwa materi ujinya itu tiga mata pelajaran wajib, bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, dan 2 mapel pilihan. Kemudian komposisi soalnya, seluruh soal dari pusat. Modanya berbasis komputer, pelaksanaannya 1 sampai 9 November 2025. Sedangkan untuk SD, MI, SMP, MTS, Bapak Ibu sekalian, itu direncanakan ya nanti akan berlangsung pada sekitar bulan Maret atau April. Nanti kita lihat karena ada berbagai hari besar yang harus kita hindari untuk pelaksanaan TKA ini. Sehingga nanti ada pengumuman lebih lanjut perihal tanggal pelaksanaan TKA untuk SD, MI, SMP, MTS. Mata pelajarannya bahasa Indonesia dan matematika, baik SD maupun SMP. Kemudian, nah ini yang harus kita perhatikan, sebagian soalnya dari pusat dan sebagian lagi dari pemerintah daerah. Ya, untuk SMP MTS, sebagian soal daerah pemerintah daerah kabupaten kota dengan koordinasi pemerintah daerah provinsi. Sedangkan untuk SDMI, sebagian soal pusat dan sebagian soal daerah, pemerintah daerah kabupaten kota. Dan semuanya berbasis komputer. Seperti yang saya sampaikan tadi, estimasi waktu pelaksanaan perkiraan bulan Maret April 2026. Jadi tahun ini Bapak Ibu sekalian hanya untuk SMA, MA, SMK, MAK. Nah, ini Bapak Ibu sekalian terkait dengan mata pelajaran pilihan untuk SMA, MA sederajat, SMK, MAK. TK untuk jenjang SMA, SMK ada pilihan 2 mata pelajaran tambahan selain yang wajib tadi, selain bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika. Mata pelajaran pilihan ini tentunya mencerminkan program studi atau minat murid ya dari masing-masing klaster. Ketika bicara sains mungkin kita lihat fisika, kimia, biologi. Kemudian dari sisi sosial ada ekonomi, ada sosiologi, geografi, sejarah, pendidikan Pancasila, PPKN. Kemudian proyek kreatif dan kewirausahaan. Dan dari sisi bahasa ada bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Arab, bahasa Prancis, bahasa Jerman. Nah, pilihan ini tentunya dirancang untuk menyesuaikan minat daripada para murid nanti ke arah jenjang pendidikan tinggi. Jadi kita meminta kepada para murid nanti untuk memilih mapel ini sesuai dengan keperluannya mereka. Sebagai contoh yang simpel, misalnya ketika
berbicara terkait dengan Fakultas Kedokteran misalnya, kira-kira apa mata pelajaran pilihannya? Ya, mungkin terkait dengan kimia, biologi, ya, ataupun program studi lain yang diperlukan di dalam nanti peminatan terhadap program studi lanjut. Jadi inilah mata pelajaran pilihan yang nanti tersedia di dalam tes kemampuan akademik untuk tingkat satuan pendidikan SMA, MA sederajat ataupun SMK, MAK. Selanjutnya terkait dengan satuan pendidikan pelaksana dan juga satuan pendidikan tempat pelaksanaan. Perlu digarisbawahi bahwa satuan pendidikan terakreditasi yang bertujuan untuk melakukan pengesahan ya SHTK, sertifikat hasil tes kemampuan akademik, dan juga satuan pendidikan. Kemudian yang satuan pendidikan yang belum terakreditasi itu wajib menginduk ke satuan pendidikan pelaksana, satuan pendidikan yang sudah terakreditasi. Kemudian satuan pendidikan terakreditasi atau belum terakreditasi dapat menjadi lokasi pelaksanaan TKA. Jadi tadi yang dikatakan satuan pendidikan yang belum terakreditasi pun bisa melaksanakan TKA dengan kriteria memiliki infrastruktur yang memadai, kemudian memiliki proktor dan teknisi yang berpengalaman di dalam melaksanakan asesmen terstandar. Satuan pendidikan yang tidak memiliki kriteria di atas dapat menumpang pada satuan pendidikan lain. Saya kira ini menjadi sangat penting untuk secara teknis nanti di dalam pelaksanaan tes kemampuan akademik. Dan ini adalah kolaborasi pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk pelaksanaan TKA yang kredibel. Kemendikbudristek menyediakan sistem, kemudian koordinasi tim teknis penyelia pengawas, koordinasi antara UPT dengan Pemda Provinsi terkait dengan posko pendampingan teknis pada saat pelaksanaan TKA. Dan semuanya ini tercantum di dalam pedoman pelaksanaan tes kemampuan akademik yang sudah diterbitkan oleh Kabadan. Kemudian Kemenak menyiapkan sarana dan dukungan tes kemampuan akademik. Dan kami sudah melakukan beberapa kali koordinasi dengan Kementerian Agama. Pemerintah daerah menyiapkan sarana dan dukungan pelaksanaan tes kemampuan akademik, penulisan soal TKA SD dan SMP oleh pemerintah daerah kabupaten kota, dan juga penjaminan mutu oleh provinsi terhadap soal yang disusun kabupaten kota. Dan masyarakat tentunya dilibatkan di dalam pengawasan integritas pelaksanaan TKA, kemudian pendukung persiapan belajar dan juga penyambung informasi yang benar. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dengan kolaborasi yang sangat baik, maka TKA ini akan menjadi instrumen assessment yang kredibel, adil, dan tentunya bermanfaat luas bagi yang memerlukan, bagi stakeholder pendidikan. Barangkali itu Bapak Ibu sekalian, pemaparan singkat terkait dengan kebijakan tes kemampuan akademik 2025 ini. Dan mari kita wujudkan asesmen yang bersifat skala nasional ini nanti agar berintegritas, berkeadilan, dan tentunya berdampak nyata bagi perbaikan proses belajar mengajar dan sebagai juga pengambilan keputusan pendidikan
dengan melihat nanti hasil daripada TKA menjadi alat untuk refleksi di dalam proses pembelajaran maupun pemetaan kualitas atau pemetaan mutu pendidikan di tanah air. Dan mudah-mudahan TKA berlangsung dengan baik atas dukungan dari Bapak Ibu sekalian pada saat pelaksanaannya nanti. Barangkali demikian Bu Kapri yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan silakan kalau ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan pelaksanaan tes kemampuan akademik ini di tahun 2025 terutama untuk satuan pendidikan SMA, MA atau sederajat ataupun SMK, MAK. Demikian Bu Kapri, terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Tony. Pencerahannya membuat kita ini memantik pertanyaan-pertanyaan. Sudah ada yang masuk dari SMA 13 Depok dan saya akan ingatkan lagi kepada teman-teman yang ingin bertanya. Nanti boleh mengacungkan tangannya sekaligus juga kalau memang malu boleh menuliskan di dalam kolom chat. Kita masih punya waktu beberapa menit ke depan bersama dengan Profesor Tony, sehingga kalau jika ada pertanyaan-pertanyaan, Pak Tony akan senang hati untuk langsung menjawab. Saya akan mulai bacakan dulu sesuai dengan urutannya, yaitu dari Pak Sahrullah. Yang dimana beliau bertanya, TKA tidak menggantikan instrumen SNBT, SNBP atau garis miring T. Nah, ini apakah itu artinya masih menggunakan nilai raport seperti sebelumnya? Bolehkah disampaikan perbedaannya? Mungkin satu-satu dulu ya, Prof ya. Oke, bagus pertanyaannya. Jadi sekali lagi bahwa panitia seleksi nasional berbasis prestasi tetap menggunakan rapor, tetapi nanti tes kemampuan akademik itu akan dijadikan sebagai alat validator. Kenapa? Ah, Karena selama ini rapor ini tidak terstandar dengan baik, ya. Jadi yang dikeluarkan oleh sekolah-sekolah atau satuan pendidikan mungkin harus ada alat validator untuk meyakinkan bahwa rapor ini secara objektif diberikan kepada para murid. Jadi ketika ah, nanti, kalau dulu mungkin tidak ada alat validator, sehingga panitia seleksi nasional jalur prestasi agak kesulitan di dalam menentukan terkait dengan jalur prestasi ini. Nah, dengan mudah-mudahan dengan dukungan TKA itu akan semakin objektif di dalam menyeleksi para calon mahasiswa baru berdasarkan jalur prestasi. Jadi rapornya masih tetap digunakan. baik. Oke, jadi ini untuk menjadi alat validator TKA tersebut ya, yang itu yang saya harus garis bawahi. Baik, semoga bisa diterima oleh Pak Safrullah dan saya akan teruskan pertanyaan dari Ibu Winda dari Surabaya. Saat pelaksanaan TKA akan dilaksanakan berbasis komputer. Apakah ini ada uji coba, simulasi, lalu kemudian jika saat pelaksanaannya error seperti saat OSN, lalu apakah ada susulan? Ya, Itu pertanyaan dari Bu Winda. oke, Bu Winda, kami memang sudah menerbitkan pedoman terkait dengan pelaksanaan TKA ini. Dan kami pada waktunya nanti akan melakukan simulasi terhadap pelaksanaan tes kemampuan akademik ini. Dan mudah-mudahan sih tidak ada masalah ketika pelaksanaan, walaupun nanti ya dalam tanda petik ada satu masalah yang berarti pada saat pelaksanaan, kami juga sudah mengantisipasi terkait dengan bagaimana mencari solusi ketika pada saat pelaksanaan terjadi gangguan di dalam hal pelaksanaan tes kemampuan akademik ini. Jadi jangan khawatir, nanti insya Allah kami sudah membuat berbagai skenario
ketika pelaksanaan ini terjadi gangguan di lapangan. Baik. Oke. Jadi jangan khawatir Ibu Winda. Oke, lanjut ada dari Ibu Fatmawati dari Palembang. Penulisan soal oleh Pemda, apakah ada semacam kisi-kisi atau penulisan soal dari pusat? Ya, di dalam perkaban, Itu berarti buat SD SMP ya, Prof ya? ya, di dalam perkaban sudah dijelaskan terkait dengan struktur daripada mata pelajaran yang nanti akan diujikan. Ya, kita tidak mengeluarkan kisi-kisi mata pelajaran, tetapi mengeluarkan struktur daripada mata pelajaran yang nanti akan diujikan, yang sudah diterbitkan di dalam Kepmen. Dan Kepmennya sudah bisa diunduh oleh Bapak Ibu sekalian. Dan soal-soal tadi sudah saya jelaskan, ketika SMA, MA sederajat, SMK, MAK itu akan ditangani oleh pusat. Tetapi untuk yang SD, SMP itu akan bekerja sama dengan pemerintah daerah. Baik. Oke. Ini ada pertanyaan selanjutnya dari Pak Marusa Siahaan, ini dari Batam. Ini pertanyaan pertama ini menanyakan apakah SMP, SD, SMP juga akan ada TKA? Jawabnya akan ada, cuma tanggalnya belum pasti. Pertanyaan keduanya adalah untuk sekolah SPK, apakah soal atau instrumennya memiliki perbedaan? Tentunya hal ini mempertimbangkan siswa ekspatriat yang level bahasa Indonesianya sedikit berbeda. Nah, ini mungkin minta pencerahannya. Ini Pak Marusa Siahaan dari Sekolah Montesena Batam. Ya, terima kasih masukannya. Akan saya catat masukan dari Bapak. Dan sementara ini memang kami belum membeda-bedakan di antara satuan pendidikan. Ya, jadi kami menentukan satuan pendidikan itu SMA, MA, sederajat, SMK, MAK, dan juga demikian untuk SD, MI, SMP, MTS atau sederajat. Jadi kami belum menentukan perbedaan di antara satuan pendidikan itu. Sementara ini sama semuanya. Tapi Oke. akan kami Dan akan catat masukannya. oke. Baik. Mudah-mudahan ada pertimbangan lagi khususnya untuk sekolah SPK ya Pak Tony ya. Oke, saya belum ada pertanyaan lagi di kolom chat, jadi saya akan membuka pertanyaan dari Pak Kuku dari Samarinda. Boleh di-unmute Pak Kuku, silakan. Terima kasih Bu Kapri, terima kasih Prof. Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Kuku. Apakah suara saya bisa diterima dengan jelas? Jelas sekali Pak Kuku, monggo. Ya, terima kasih Bu Kapri. Jadi tadi disebutkan bahwa TKA kan sebagai validator. Saya Ya. ingat dulu waktu ujian, ada ujian nasional, itu kan perbedaan atau disparitas antara nilai rapot dengan perolehan di ujian akhir itu tinggi. Semakin jenjangnya tinggi akan tinggi. Bahkan kalau di Kalimantan Timur itu rata-rata rapot itu 8 sekian, 8, 9. Tapi di rata-rata ujian bisa 5. Kalau yang SMK itu untuk matematika ya bisa kurang dari 5. Sehingga perbedaannya tinggi sekali. Nah ini ada dengan adanya TKA. Khususnya saya tidak kehilangan peta lagi nanti ketika sudah keluar. Kita tahu oh sekolah yang kualitasnya dilihat dari hasilnya itu adalah ini. Ini satu itu ya. Jadi ini langkah-langkah yang bagus sekali karena ada alat ukur yang terstandar. Kemudian yang kedua itu tentang ini, Prof. Untuk yang jenjang SD, SMP itu kan soal dari pusat sama dari daerah. Saya juga ingat dulu kebetulan saya juga menjadi ya pemandu untuk membuat soal nasional untuk wilayah Kaltim dan Kaltara itu untuk jenjang SD. Nah itu kalau yang dulu SD itu kan enggak, seingat saya sekitar 25%. Nah yang sekarang itu berapa persentasenya? Apa 50-50 atau seperti dulu itu? Khususnya untuk yang matematika ya. Matematika memang menjadi momok ini jadi karena kita yang disusun oleh
daerah bisa jadi itu belum terstandar. Jadi ini itu karena ya memang kadang-kadang ya dadaan jadi ini tapi ya insya Allah ya tidak begitu jauh. Nah, pertanyaan saya tadi berapa persen perbandingannya ini? Kemudian yang nyusun nanti kan biasanya daerah. Nah, terima kasih, Bro. Terima kasih, Bu Kapri. Oke, terima kasih Pak Kuku pertanyaannya. Jadi yang saya harapkan didengar adalah ini berapa persen kalau kewenangan daerah untuk menyusun soalnya untuk soal SD dan SMP. Dan juga yang tadi ya sebagai validator, apa tadi bedanya ya? Gimana Prof. Tony? Belum masih di mute? Oke, yang pertama tadi saya kira seiring dan sejalan bahwa dengan pemberlakuan TKA ini tentunya nanti bisa menjadikan alat ini sebagai fungsi refleksi ya baik untuk guru maupun sekolah di dalam penentuan nilai, terutama nilai rapor. Nah, jadi ketika nanti diimbangi oleh nilai TKA, maka nanti mudah-mudahan ini akan menjadi alat untuk peningkatan kualitas di dalam penilaian, ya khususnya untuk rapor di setiap satuan pendidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, memang TKA ini ketika berkolaborasi dengan pemerintah daerah itu bukan semata-mata tentang teknis pembuatan soal ujian, melainkan juga untuk upaya meningkatkan kapasitas daerah di dalam menyelenggarakan evaluasi pendidikan yang berkualitas. Nah, tetapi persentasenya memang kita tidak tentukan, Pak Kuku, tetapi kolaborasi itu perlu sangat penting ya untuk sebagai bentuk ownership bersama atas suatu kebijakan yang kita implementasikan. Jadi dengan kolaborasi ini ya walaupun di dalam era desentralisasi ini peran pusat yang terlalu dominan di dalam suatu program seringkali menimbulkan tantangan di dalam implementasinya di daerah. Sehingga kami dengan sepenuh hati untuk bisa berkolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di dalam penyediaan soal khususnya untuk SD dan SMP. Terima kasih, Bu Baik, Kapri. ya, baik. Terima kasih Pak Kuku atas pertanyaannya. Oke, ini masih ada Bisa nambah lagi pertanyaan. kah, Bu Kapri? Boleh satu lagi ya Pak ya, silakan. Oh ya, ya terima kasih. Kaitannya dengan yang tadi nanti ketika kita melaksanakan itu ya kan informasi awal itu kan tidak wajib ya. Nah, konsekuensinya apa yang tidak wajib? Untuk Kaltim itu kan banyak satuan pendidikan yang di remote area, tidak ada jaringan. Nah, itu kan banyak sekali untuk daerah Kabupaten Mahulu, kemudian Berok, kemudian Pasir itu ada. Nah, itu bagaimana gitu lah itu. Kan informasinya kan tidak wajib, jadi boleh tidak ikut itu loh. Jadi terima kasih itu aja tambahannya. Ya, memang kebijakan kami ya TK ini tidak wajib. Tetapi barangkali baik pemerintah daerah maupun satuan pendidikan tidak totally menekankan pada tidak wajibnya, tetapi pada apa namanya kemanfaatan dari TKA ini. Nah, sehingga nanti masyarakat ataupun para murid kita bisa terbangkitkan motivasinya untuk bisa dinilai capaian individunya. Ya, jadi walaupun tidak wajib, tetapi fokusnya bukan hal itu. Kalaupun nanti infrastruktur yang memang harus kita tingkatkan, kita siapkan, kita akan selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah maupun Direktorat Jenderal lain terkait dengan infrastruktur pelaksanaan TK ini. Tetapi sekali lagi saya sampaikan, lebih bagus fokusnya adalah kesiapan untuk mengikuti TKA ini.
karena dengan kesiapan mereka mengikuti TKA, mereka akan mengetahui bagaimana kapasiti daripada para murid kita terkait dengan capaian akademik dari sisi individu. Barangkali demikian Pak Kuku. Terima Baik. kasih, Prof. Baik, ini pertanyaannya Pak Kuku juga hampir sama dengan pertanyaan Bu Nur Aziza, yang dimana juga beliau bertanya apakah wajib diikuti semua siswa dan bagaimana dengan siswa yang mau melanjutkan ke sekolah atau universitas swasta. Jadi kalau Ya. universitas swasta yang mungkin nggak perlu TKA, jadi nggak perlu gitu ya Prof ya? Ya, jadi sekali lagi saya sampaikan, berangkatnya bukan dari sisi tidak wajibnya, tetapi dari sisi kemanfaatan TKA ini untuk menilai capaian individu murid. Dan mungkin nanti ketika TKA ini berjalan sangat baik, insya Allah berbagai institusi mungkin akan melihat hasil daripada tes kemampuan akademik ini. Di samping untuk keperluan pendidikan lebih lanjut, mungkin ada hal-hal lain juga yang bisa memanfaatkan TKA ini. Baik, baik. Oke, Prof, ini masih belum ada pertanyaan lain, jadi saya akan bertanya ya, Prof ya. Jadi pertanyaan saya adalah, strategi konkret seperti apa yang harus dilakukan sekolah agar guru-gurunya tuh siap mengajar sesuai dengan standar TKA, khususnya pada pelajaran literasi, numerasi, dan matpel pilihan. Ini kita pengen tahu nih kalau strateginya Prof Tony. Ya, sepertinya strateginya tidak ada strategi khusus ya untuk untuk mapel-mapel di dalam TKA ini. Jadi biasa saja. Tetapi ketika nanti para guru telah menyesuaikan bahan materi ajar dari mapel yang sudah disampaikan, ketika diuji oleh TKA, itu akan betul-betul menggambarkan bagaimana hasil pembelajaran yang dilakukan oleh para guru kita. Jadi ketika mungkin nanti hasilnya tidak seperti yang diharapkan, berarti menjadi perbaikan bagi kualitas guru di dalam proses pembelajaran dari mapel-mapel yang diberikan. Dan mapel-mapel yang lain bukan tidak penting, ya sama pentingnya, karena nanti yang akan menentukan kelulusan adalah satuan pendidikan. Jadi para murid diharapkan tidak harus konsentrasi secara sepenuhnya kepada mapel yang ada di TKA, tetapi mapel-mapel yang lain juga sangat penting karena proses kelulusan didasarkan pada mapel-mapel yang lain juga. Baik, oke, jadi tidak ada strategi khusus ya. Baik, Prof, ini sambil menunggu pertanyaan lain, jadi saya banyak bertanya nih. Bagaimana kalau sekolah itu menyusun sistem pendataan atau pemetaan akademik dan analisis hasil TKA secara berkelanjutan supaya kita bisa menjadi mutu internalnya itu bisa kelihatan. Ini bagaimana nih kira-kira strategi untuk menyusun sistem pendataan atau pemetaan akademiknya? Ya, saya kira nanti ketika sudah ada hasil daripada TKA dan kami sangat terbuka dengan hasil-hasil itu untuk bahan evaluasi bagi satuan pendidikan maupun bagi para guru ya setelah melakukan analisis terhadap TKA ini. Jadi sekali lagi kalau satuan pendidikan atau pemerintah daerah ingin bekerja sama dengan kami di dalam menganalisis hasil daripada TKA, tentunya sangat terbuka dan dengan berbudayanya terhadap hasil-hasil yang diujikan secara nasional dan terstandar, itu akan membuat perbaikan kualitas pendidikan di seluruh level satuan pendidikan, saya kira. Di Amin. samping juga kita melihat hasil dari asesmen nasional yang khusus untuk evaluasi satuan pendidikan maupun pemerintah daerah. Nah, dengan adanya TKA ini juga nanti akan menjadi nilai tambah di dalam proses peningkatan kualitas guru, khususnya di dalam mapel-mapel yang ada di dalam TKA.
Baik, ini yang saya jadi takutkan ini Prof. Tony. Jadi saya takutkan adalah hasil TKA ini akan mempengaruhi citra atau reputasi sekolah secara publik nih. Kalau iya, ini bagaimana sekolah ini mengelola dampak sosiopolitiknya, sosial politiknya nih Prof. Ini kalau jadi saya pinginnya tahunya itu implikasi hasil TKA-nya terhadap branding sekolah tuh jadi gimana ini kalau hasilnya kurang. Ya, saya kira start from now atau mulai dari sekarang ini satuan pendidikan harus terbiasa melakukan evaluasi dari hasil yang sudah disampaikan. Nah, sehingga Hmm. nanti kalau pada saat katakanlah ini sebagai baseline begitu ya, nilainya tidak begitu bagus, itu bukan berarti apa namanya kita harus menjadi pesimis di dalam peningkatan kualitas, tapi harus menjadi alat untuk evaluasi peningkatan kualitas. Kalau terbiasa dengan hal itu, maka kemudian nanti akan terus meningkat perbaikannya. Tetapi kalau belum Mhm. apa-apa, apa reputasi akan menurun dan lain, saya kira itu akan sulit kita untuk terbiasa melakukan peningkatan kualitas. Dan barangkali dengan Oke. adanya TKA ini harusnya ya para guru atau kepala sekolah berwanti-wanti untuk menjaga kualitas dalam proses pembelajaran supaya nanti hasilnya anak-anak mendapatkan hasil yang terbaik. Baik, ini kayaknya keresahan yang tadi saya bicarakan, ini juga ada statement dari Bu Elis Sukaisi. Ketika soal TKA dibuat daerah, maaf saya kok jadi ragu TKA akan betul-betul menggambarkan kompetensi siswanya. Ya, jadi Men- Mm-mm. soal itu tadi dengan semangat kolaborasi, tentunya tetap soal itu akan dijaga kualitasnya, ya. Dan apa namanya, karena soal ini menjadi penentu terkait dengan apa-apa yang sudah diberikan kepada murid sesuai dengan materi pelajarannya. Nah, sehingga nanti dalam soal tentunya kami walaupun bekerja sama dengan daerah tetapi tetap kontrol kualitas ini akan dilakukan. Ya, sehingga soal-soal yang akan diberikan di dalam TK ini sudah dijamin kualitasnya dan sesuai dengan materi yang diberikan kepada siswanya. Oke, jadi nanti kalau yang untuk soal SD sama SMP itu ada kemungkinan yang daerah Provinsi Jawa Barat dengan Yogyakarta itu berbeda ya, Prof? Enggak berbeda, iya, tetapi dalam satu standar yang sama. Karena Ah, nanti setiap anak saja mungkin di hadapan komputernya akan berbeda dengan di sampingnya ah, soalnya, tetapi dalam standar yang sama. oke, berbeda namun dengan standar yang sama. Baik. Ya, nanti Oke, soal-soalnya ini bisa dibuat berbeda-beda dengan melakukan berbagai macam soal, tetapi dalam standar yang sama. ya, baik. Ini ada pertanyaan dari Bu Nani, cuma mungkin nanti Bu Nani mungkin bisa unmute karena soalnya ini pertanyaannya adalah untuk jenjang SMA atau SMK, hasil TKA menjadi validator dari nilai rapot bagi yang mengikuti SMBP. Nah, pertanyaannya jika hasil TKA tidak sesuai dengan nilai raport, maka nilai mana yang akan dipertimbangkan? Nah, ini mungkin untuk perguruan tingginya ya. Ya, Eh, itu ranahnya panitia nasional, tetapi barangkali ketika TKA dijadikan sebagai validator, maka kemudian itu akan menentukan hasil daripada seleksi jalur prestasi. Ya, contoh simpel hmm, ketika raportnya nilainya 95 ke atas, kemudian TKA-nya misalnya nilainya sangat-sangat kecil, itu tentunya menjadi pertimbangan dari panitia nasional di dalam proses penerimaan calon mahasiswa baru. Yang seharusnya secara ideal, kalau raportnya bernilai tinggi, maka TKA-nya bernilai tinggi kan? Tapi ketika hmm, terjadi sebaliknya, maka pengambilan keputusan akan berbeda.
yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional. Mhm. Berarti ini kalau yang SMA ke perguruan tinggi, kalau yang SD ke SMP, SMP ke SMA, begitu ya Prof ya? Oke, baik. Ini dari Bu Nur Aziza mempertanyakan apakah TKA mempengaruhi rapor pendidikan sekolah ya Pak? Ya, sekali lagi yang saya sampaikan tadi bahwa apa namanya penentuan kelulusan itu dilakukan oleh satuan pendidikan ya. Jadi bukan oleh TKA. Nah, Hmm. namun mungkin nanti TKA juga bisa digunakan di dalam menentukan katakanlah nilai dari mata pelajaran yang ada di murid tersebut, ya bisa dijadikan pertimbangan. Dan khususnya terutama untuk apa namanya bahan refleksi di dalam penyusunan kebijakan di dalam peningkatan mutu. Barangkali gitu, Bu Kapri. Baik. Oke. Sekali lagi ya, Pertanyaan alat untuk kelulusan itu bukan TKA, tetapi alat kelulusan ditentukan bukan oleh TKA. satuan pendidikan. Baik. Jadi yang menentukan kelulusan tetap sekolah, TKA itu hanya sebagai alat untuk mengukur dan juga sebagai validator untuk kalau yang ke tingkat atau ke jenjang yang lebih lanjut. Baik Pak Kuku juga nambah lagi nih pertanyaannya Pak. TKA pilihan matematika tingkat kedalamannya apakah sampai setara dengan OSN? Nah, Pak Kuku nih guru matematika nih sepertinya ya. Ya, Pak Koko bisa Eh, baca perkaban yang baru. ya, Saya tidak semuanya hafal, tapi di situ ada struktur mata pelajaran yang oke. bisa dilihat masing-masing mapel. Kedalamannya dan lain-lain bisa dilihat Ya. di dalam perkaban itu untuk semua mapel yang akan diujikan. Terima Baik. kasih, Bro. Eh, Ya. Ya, ini ada tambahan dari Bu Elis, bukan maksudnya tadi TKA itu bukan dengan mempengaruhi raportnya kelulusan anak tersebut, tapi raport pendidikan. Apakah nanti Oh, berpengaruh? ya, kalau hal itu, Ibu, hasil TKA ini tidak secara langsung mempengaruhi rapor, ya. Namun data daripada tes kemampuan akademik ini bisa digunakan sebagai bahan evaluasi atau bahan refleksi di dalam penyusunan kebijakan untuk meningkatkan mutu pendidikan, khususnya kualitas pembelajaran dan juga penilaian oleh satuan pendidikan. Itu. Oke, cukup jelas ya Bu Elis. Kalau kurang jelas boleh unmute dan menyampaikan pertanyaannya. Oke, terima kasih. Baik, tidak ada lagi yang bertanya, maka sekarang saya kembali ke pertanyaan saya ini, Prof ya. Nah, ini pertanyaan saya ya. Apakah TKA ini benar-benar mampu meningkatkan motivasi belajar murid atau justru jadi stres lagi nih seperti zamannya ujian dulu nih? Nah, itu yang saya mau tanya dengan Prof Tony. Ya, makanya kami selalu tekankan bahwa TKA ini khusus untuk murid-murid yang memang siap untuk mengikuti TKA. Sehingga dengan demikian ketika mereka siap, berarti mereka sudah betul-betul menyiapkan diri di dalam pelaksanaan tes kemampuan akademik ini. Dan sekali lagi dengan opsional, tidak wajib, itu juga menunjukkan bahwa ketika ada siswa-siswa yang belum siap, berarti mereka levelnya pada tahap belum siap untuk melakukan TKA. Baik, Dan insya kalau Allah belum dengan adanya TKA ini, menurut saya secara pribadi bahwa mereka betul-betul akan terdorong motivasinya untuk menunjukkan dirinya bahwa dia mampu untuk melakukan pelaksanaan TKA. Oke, baik. Nah, ini dari Ibu Nur Aziza ini memperjelas lagi.
Berarti jika ada siswa kami tidak mengikuti TKA, tidak masalah ya, Prof. Tidak ada konsekuensi apapun ketika mereka tidak mengikuti TKA. Ya, Ja- walaupun Jadi, kita Kak, selalu jelaskan bahwa fungsi daripada TKA itu betul-betul digunakan oleh eh, pemerintah daerah misalnya di dalam melakukan seleksi jalur prestasi pada jalur pendidikan lebih lanjut. Begitu juga untuk oke, yang perguruan tinggi sebagai validator untuk rapor. baik. Jadi kalau saya umpamakan, Prof, jadi misalnya nih anak SD nggak ikut TKA, dia mau masuk ke SMP negeri, itu mungkin tidak bisa ikut bersaing ya, Prof, Pada jalur prestasi, pada jalur prestasi, tapi bisa bersaing pada jalur lain. ya kita tidak menutup akses pendidikan untuk anak-anak kita. Jadi pada saat Ah, mereka memilih jalur prestasi, maka TKA ini sebagai salah satu indikator dalam penentuan kelulusan jalur prestasi. baik. Bu Nur juga menambahkan, Prof, ada tidak batasan atau prosentase khususnya untuk sekolah yang mengikuti TKA? Karena mungkin ada sekolah yang memang siswanya tidak siap, Prof. Jadi mungkin tidak ada yang ikut di SMA X, misalnya gitu. Boleh nggak, Prof? Ya, kami menegaskan di dalam pedoman bahwa satuan pendidikan wajib mengadakan pelaksanaan TKA. Walaupun nanti pada saat pelaksanaan mungkin tidak ada yang mau ikut TKA, bisa saja. Tetapi sekolahnya wajib mengadakan TKA. Oke. Nah, ini yang ditakutkan Bu Elis ini adalah tidak wajib, tidak ada, tapi ada klausul menjadi bahan pertimbangan melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Maka ada kemungkinan Dinas Pendidikan mewajibkan semua ikut TKA. Jadi yang dikhawatirkan oleh Ibu Elis adalah fenomena istiqosah massal yang dilakukan sekolah jenjang TKA seperti dulu ketika masih ada ujian nasional. Ya, maka kami selalu menyampaikan bahwa fungsi daripada TKA ini untuk melihat capaian akademik secara individu. Kalau memang Hmm, itu menjadi satu alat ya yang dibutuhkan oleh satuan pendidikan ataupun pemerintah daerah, maka kemudian nanti dan juga para siswa tentunya, maka kemudian nanti mereka dengan eh, kesadaran dirinya akan mengikuti tes kemampuan akademik. Jadi pendekatannya harus seperti itu. Jangan pendekatannya hmm, tidak wajib, kemudian tidak boleh ikut gitu. ah, Tapi kita berusaha untuk membuat mereka terbiasa di dalam menentukan pilihan dan juga kemanfaatan buat dirinya. hmm, hmm. Ya, Oke, jadi Pak Ded, ya, mhm. tekanannya di situ. Penekanannya kalau bisa mengikuti dan kalau tidak ada yang ngikutin, sekolah tetap wajib mengadakan, meskipun nanti akhirnya tidak ada yang mengikuti. Gitu ya, Prof? Ya, Oke, bagi ini satuan pendidikan ya wajib. wajibnya melaksanakan. Ini ada pertanyaan dari Pak Safrullah, SMA 13 Depok. Bagaimana menghindari pola belajar dan mengajar akademik oriented? Karena maunya deep learning ya, Prof, yang dimana meaningful, joyful, dan mindful. Nah, kemudian ini tiba-tiba ini academic oriented. Gimana nih, Prof? Ya, saya belum bisa memahami pertanyaannya, tetapi barangkali dengan pendekatan kebijakan terkait dengan pembelajaran mendalam, tujuannya main objektifnya adalah kita ingin meningkatkan kualitas lulusan kita. Ya, jadi dengan pendekatan pembelajaran mendalam, mudah-mudahan nanti kualitas pendidikan kita akan semakin terakselerasi untuk meningkat. Itu aja tujuannya. Dan kita Oke, harus jadi punya cara untuk hal itu.
ya, yang selama Hmm. ini mungkin kita ketinggalan dari negara lain dan lain-lain. Mudah-mudahan dengan pendekatan ini bisa mempercepat akselerasi kualitasnya dan bisa sejajar dengan negara-negara lain yang telah lebih dulu mengikuti pendekatan tersebut. Oke, oke, baik. Pak Safrullah, saya coba untuk mengundang Bapak untuk jika ada yang masih belum jelas bisa langsung bertanya supaya lebih jelas, mumpung Prof. Tony masih ada. Masih ada waktu 4 menit lagi. Ini ada dari Pak Dedi Sanjaya, tapi pertanyaan ini sepertinya sudah dijawab dan sudah ditanya tadi tentang TKA yang tidak wajib tadi dan sebagai validator. Nah ini beliau melanjut apa ya? Beliau bilangnya adalah bagaimana prosentase masuk ke sekolah negerinya jadi seperti apa? Nah, ini biasanya jadi kalau ke sekolah negeri yang tadi kalau pakai jalur prestasi itu kemungkinan tidak bisa, tapi jalur yang lain bisa. Begitu ya, Prof ya? Iya, sekali lagi TKA ini mungkin arahnya adalah jalur prestasi. Hmm. Sekali lagi kita tidak menutup akses pendidikan buat anak-anak kita. Tetapi berbagai jalur memang sudah biasa kita lakukan, termasuk jalur prestasi. Jadi nanti ketika mungkin TKA-nya nanti bernilai sangat baik, kemungkinan diterima di dalam jalur prestasi ini besar. Hmm. Baik. Oke, terakhir Prof dari Ibu Elis. Di sini kita akan melakukan foto bersama ya Prof ya, sebelum semuanya pada ngantuk ini sepertinya ya. Padahal saya masih tertarik nih bicara tentang TKA. Prof, mohon maaf ketika mempertimbangkan agar kompetensi siswa tidak tertinggal dengan negara lain, bukannya ANBK dengan litnumnya juga seperti itu salah satu nasionalnya. Jadi kenapa bukan ANBK yang dipertajam atau diperluas? Rasional, Ya, Ibu, mohon kita maaf. harus Salah Oh, satu sorry. alasannya rasional. ya. Jadi beda ya. AN itu untuk evaluasi terhadap satuan pendidikan dan pemerintah daerah. Tetapi TKA ini untuk individu murid. Jadi sangat berbeda sekali. Dan dua-duanya kita lakukan. Ya, yang ada di forum ini saya sampaikan, AN tetap berjalan, TKA akan dilaksanakan. Karena arahnya lain. Dan AN ini sudah menjadi satu alat di dalam evaluasi terhadap satuan pendidikan dan pemerintah daerah. Jadi indikator-indikator yang ada di dalam AN itu banyak sekali yang mempengaruhi tentang kualitas pendidikan kita. Nah, sekarang dilengkapi dengan TKA untuk individu murid. Individu murid, ya. Jadi kalau AN tidak individu murid, tetap satuan pendidikan. Jadi sangat berbeda pendekatannya. Dua-duanya harus kita lakukan. Karena kalau tanpa capaian akademik secara individu, itu juga akan sulit kita membandingkan di antara muridnya sendiri dan juga di antara satuan pendidikan. Baik, oke. Semoga 1 jam bersama Prof. Tony membuka pencerahan kita terhadap TKA. Dan tadi sudah di-highlight bahwa TKA adalah tidak diwajibkan untuk siswa, tapi diwajibkan untuk semua sekolah untuk mengadakan. Nah, jadi teman-teman silakan mempersiapkan diri untuk menghadapi TKA. Dan tadi yang Prof. Tony sampaikan, kalau bisa anak-anak yang kita minta untuk mengikuti tes adalah anak-anak yang memang sudah siap. Dan sekali lagi, jika ada sesuatu yang masih kurang, mungkin teman-teman bisa mengikuti kegiatan Pandawa Artawira Kusuma webinar, karena kami adalah sebuah organisasi di Indonesia yang untuk melayani penjaminan mutu internasional untuk sekolah dan pendidikan tinggi. Jadi kalau teman-teman perlu konsultasi dan lain-lain bisa ataupun ingin mendapatkan bagaimana caranya untuk lebih baik sekolahnya bisa bergabung dengan Pandawa Artawira Kusuma dan bisa melihat website kami. Oke, terima kasih teman-teman. Prof. Tony, terima kasih banyak. Ini saya Terima tahu kasih. Prof. Tony baru selesai dari Komisi 10, sangat sibuk sekali dan terima kasih sudah Ya, berkenan saya akan lanjut bergabung lagi dengan bersama Pandawa. Ya,
Terima kasih. Teman-teman, terima kasih juga sudah bergabung di hari Jumat yang berbahagia ini. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Sampai ketemu di acara Pandawa Artawirakusuma webinar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.